Bab 2700. Kalian bertiga maju bersama. Di punggungan awan ungu, beberapa ketua sekte segera menentukan sikap. Mereka berdiri dan menyatakan dukungan mereka untuk Eric Kin. Punggungan awan ungu termasuk ke dalam jalur Gunung Sihir, sebuah tempat yang tidak diurus. 4 klan besar telah menyusup ke dalamnya. Beberapa sekte awalnya didukung oleh sekte HIW secara diam-diam. Terutama para ketua sekte yang berasal dari daerah sekitar sekte HIW, yang menyaksikan kemeriahan itu menunjukkan sikapnya tanpa ragu. Pada saat ini, semua kultivator di alun-alun terkejut. Satu kata dari Eric Kin, tiba-tiba membuat belasan sekte berpihak padanya. Semuanya tidak takut dengan resiko menyinggung sekte pedang, berdiri dan secara terbuka mendukung sekte kebenaran. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Mendengarkan lingkungan sekitar, begitu banyak sekte yang mendukung. Di dalam lokasi, wajah tetua Meng pucat, gigi terkatup, dan tidak bisa berkata apa-apa. Begitu banyak orang menyatakan pendapat mereka, bahkan sekte HIW juga sudah bersuara. Jika dia bersikeras mengatakan aturannya adil, maka dia sendiri yang akan malu. Tetua Meng sebenarnya tahu bahwa aturan ini memang merugikan sekte kebenaran. Tetapi dia tidak pernah menyangka, Eric Kin akan bertemu dengan begitu banyak kekuatan secara diam-diam. Ini sama sekali berbeda dari yang dia duga. 3 ketua sekte lainnya bahkan lebih bingung. Awalnya sudah merencanakannya dengan baik, kenapa semuanya tiba-tiba berubah? Karena semua orang mengatakan pengajuan aliansi sekteku tidak adil, lalu apa pendapat teman seiman? Bagaimana kalau kamu yang memberi saran? Tetua Meng berkata dengan wajah tenang. Bagaimanapun juga, Tetua Meng pasti tidak akan membatalkan kompetisi hari ini dengan mudah. Selama pertarungan dimulai, Eric Kin pasti akan kalah, dan syarat yang diajukan Eric Kin juga tidak perlu diterima. Syaratku sangat sederhana. Jika sekte kebenaran kami kalah, sumber daya seperti jalur biji roh di wilayah itu dibagi rata kepada mereka bertiga. Jika mereka kalah, maka satu jalur biji roh di wilayah mereka juga harus menjadi milik sekte kebenaran kami. Tetua Meng, ini tidak boleh. Jamyer Su dan 3 ketua sekte lainnya kaget dan langsung berteriak. Dalam diskusi sebelumnya, yang dibayangkan adalah bisnis yang untung dan tidak rugi. Meskipun keadaan mereka bertiga benar-benar terbalik, setidaknya tidak akan ada kerugian. Tetapi jika ingin menambahkan jalur biji roh sekte mereka, begitu Eric Kin menang, maka mereka akan kehilangan segalanya. Semuanya jangan terlalu emosional. Melihat penampilan Jamyer Su bertiga, mata Eric Kin penuh dengan sarkasme. Tentu saja, jika tiba-tiba mengubah aturan seperti ini, itu pasti agak tidak adil bagi kalian. Lagi pula, kalian sebelumnya pasti berpikir tidak akan rugi meskipun kalah, tetapi sekarang malah harus mengambil risiko. Dalam hati pasti akan ada perubahan. Mendengar itu, Jamyer Su bertiga, termasuk Tetua Meng, semuanya tercengang. Eric Kin mengubah topik pembicaraan. Kenapa tiba-tiba membela mereka? Apa sebenarnya maksud orang ini? Tidak hanya mereka, tetapi semua kultivator juga sedikit bingung. Jadi, aku orangnya sangat adil. Karena aku yang tiba-tiba mengubah aturan, aku juga akan memberi kalian kompensasi. Eric Kin tersenyum ringan. Pertempuran berikutnya juga akan tetap sama, tapi ini bukan pertarungan ronde. Kalian bertiga akan bertarung bersama. Aku akan bertarung 1 lawan 3. Boom. Ada keributan di seluruh alun-alun. Semua kultivator terkejut, menatap Eric Kin dengan tidak percaya, curiga bahwa mereka salah dengar. Sebelumnya, berita Eric Kin akan menghadapi 3 ketua sekte ini, mereka semua merasa Eric Kin pasti kalah. Bagaimanapun juga, tingkat kultivasinya beda 1 tingkatan, dan jika kompetisi terus berlanjut, maka penggunaan Reiki juga menjadi masalah. Namun,
Sekarang Erik Kin bahkan telah meninggalkan perang roda yang begitu tidak adil semacam ini. Dengan 1 lawan 3, 1 fase penilaian tahap awal, melawan 3 kultivator fase penilaian 1 penurunan. Boom. Setelah Vicky Han menyatakan dukungannya, dia baru saja duduk dan menyesap teh spiritual, tetapi saat dia mendengar kata-kata ini, dia menyembur seteguk air. Adik sepupu, temanmu ini. Vicky Han memandang Erik Kin di tengah lapangan, terdiam beberapa saat, seketika tidak tahu harus berkata apa. Orang-orang ini menyatakan dukungan mereka, dan secara bertahap membawa situasi ini menjadi seimbang. Pada saat ini, jika Erik Kin mengambil kesempatan untuk mengusulkan pertarungan roda harus diubah menjadi 3 lawan 3, atau harus ditunda langsung, dengan pertempuran 10 hari, maka tetua Meng akan mempertimbangkannya. Alhasil tidak disangka, Erik Kin membuat dirinya dalam kesulitan. Anak ini menarik sekali. Sonny Yuan selalu terlihat dingin seperti es batu, saat ini tergerak, dengan sentuhan ketertarikan di matanya. Ceromelu malah mengerutkan kening. Tunggu sebentar, kamu membiarkan kami menyerang bersama. Jamyer Su bertiga termenung sesaat, setelah memastikan mereka tidak salah dengar, mereka merasa otak mereka tidak cukup pakai. Secara logis, kebanyakan orang menyebutkan syarat yang menguntungkan diri mereka. Tetapi kenapa mereka malah merasa Erik Kin sedang memberi mereka keuntungan? 3 orang maju bersama, tidak peduli apapun itu, keuntungannya lebih besar daripada pertarungan roda. Jika sebelumnya ada setengah peluang untuk menang, 3 orang bergabung, setidaknya lebih dari 90%. Bagaimana jika 3 ketua sekte benar-benar menginginkan biji roh sekte kebenaran kami, maka bertarunglah denganku. Jika kalian berhenti sekarang, aku juga tidak akan menginginkan biji roh kalian. Setelah berbicara, Erik Kin dengan tenang menatap Jamyer Su bertiga. Teman seiman, apakah kamu serius? Jamyer Su menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar. Di depan begitu banyak teman seiman, aku tidak perlu berbohong. Aku bisa menandatangani di tempat dan tinggalkan embos jiwa dewa, Erik Kin berkata. Baik, kami setuju. Tanpa menunggu Jamyer Su berbicara, seolah takut Erik Kin menyesalinya, wanita tua dan juru tulis berbicara serentak. Jamyer Su menyipitkan matanya dan mengangguk. Aturan semacam ini, bagi mereka, memang sangat baik. Adapun mengapa Erik Kin menjanjikan ini, Jamyer Su merasa Erik Kin masih terlalu muda dan bersikap arogan, melebih-lebihkan dirinya. Atau di depan begitu banyak sekte, dengan begitu banyak dukungan, jadi membuatnya merasa sedikit sombong. Baik, aku akan menyiapkan dokumennya sekarang. Tetua Meng mendengus, tidak mengerti pemikiran Erik Kin, tetapi karena pihak lawan ingin mati, maka dia tidak perlu menghentikannya. Terhadap Jamyer Su bertiga, Tetua Meng juga telah melakukan persiapan penuh, dan pertempuran ini pasti tidak akan kalah. Tak lama kemudian, semuanya sudah siap, baik Erik Kin dan 3 ketua sekte meninggalkan embos jiwa dewa, yang juga berarti bahwa slip giok resmi mulai berlaku. Bahkan Tetua Meng juga mengundang seorang ketua paviliun Jubao untuk memimpinnya. Dengan adanya paviliun Jubao bersaksi, tidak ada orang yang bisa mengingkari janji, karena akibatnya nanti terlalu besar. Setelah melakukan semuanya dengan baik, Tetua Meng dan yang lainnya mundur, mengosongkan lapangan untuk Erik Kin dan Jamyer Su bertiga. Teman seiman, izinkan aku berbicara tentang aturannya. Karena kita ini belajar satu sama lain, bukan bertarung hidup dan mati, maka semuanya didasarkan pada lingkup cahaya Reiki ini, asalkan siapapun yang secara sukarela mengakui kekalahan, terluka parah, atau dipukul terbang keluar lebih dulu, maka dianggap kalah. Tetua Meng berkata. Setelah itu, di tengah alun-alun, sebuah tirai cahaya besar yang melingkar turun dari langit. Benda ini tidak memiliki fungsi apapun,
Satu-satunya fungsi adalah menilai menang atau kalah. Pada saat ini, mata ribuan kultivator di antara hadirin semuanya terfokus pada Eric Kin dan 3 ketua sekte. Teman seiman, menurut aturan, jika 1 lawan 3, kamu boleh menyerang lebih dulu. Jam Yersu menekan niat pikiran untuk menyerang dan berkata, bagaimanapun juga, ini adalah pertarungan, dan di depan begitu banyak kultivator yang tak terhitung jumlahnya, martabat ketua sekte masih perlu dijaga. Bersambung.